warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Melanjutkan dari video sebelumnya tentang ASPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PPDB SMP 2021 berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Disclaimer-nya ya, nanti kalau sudah keluar peraturan daerah oleh wali kota maupun bupati, maka mungkin akan ada perbedaan dari Permendikbud ini yang kita sampaikan saat ini. Karena biasanya setiap daerah mempunyai peraturan tersendiri yang dasarnya memang Permendikbud, tapi mungkin ada variasi. Kita lanjutkan. Persyaratannya untuk masuk SMP yaitu berusia 15 tahun pada tanggal paling tinggi ya, 1 Juli pada tahun berjalan, maksudnya 2021 untuk bulan Juli tahun ini maksimal 15 tahun. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kelas 6 SD yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan kelulusan atau dokumen kelulusan. Nanti akan dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Sedangkan jalur pendaftaran PPDB ini ada 4. Yang pertama adalah jalur zonasi, yaitu paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Maaf, ini tampung seharusnya. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, paling sedikit 15%. Bisa lebih ya, karena paling sedikit berarti bisa 20, bisa. Nah, kemudian ini paling sedikit 50, berarti bisa 60, bisa 70, tergantung oleh nanti keputusan dari wali kota atau bupati. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini maksimal atau paling banyak 5%. Ini nggak boleh dirubah. Boleh kurang dari 5% maksudnya, tapi maksimal 5%. Kemudian jalur prestasi itu jika masih ada kuota dari ketentuan di atas, ini biasanya itu 10%. Tapi ada mungkin yang 20%, ada 30%, tergantung oleh, tapi maksimal 30% karena di sini paling sedikit ya. Ini paling sedikit ya. Jadi biasanya 10% kalau di biasanya itu di kota Jogja maupun di Sleman. Kemudian catatan untuk sekolah yang berasrama dikecualikan ketentuannya dari jalur-jalur di atas. Jadi bisa membuat jalur sendiri atau ketentuan sendiri. Kemudian yang pertama adalah jalur zonasi, diperuntukkan bagi siswa atau calon siswa yang berdomisili dalam suatu wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, nanti pemerintah daerah akan mengeluarkan misalnya alamat ini, desa ini masuk zonasi mana, masuk SMP mana saja yang boleh mendaftar dan seterusnya. Nanti akan lebih lanjut akan ada surat dari bupati atau perda atau apa istilahnya, surat keputusan atau apa yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Kemudian domisili itu berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Kemudian sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili jika tidak punya kartu keluarga dalam satu wilayah kabupaten kota sama dengan sekolah asal. Jadi diprioritaskan dari, kalau sekolahnya di Sleman ya prioritasnya kalau kabupatennya Sleman ya dari sekolah Sleman gitu. Tetapi tetap dasar utamanya adalah domisili. Ya, mungkin nanti kalau terjadi 2 orang yang sama, domisilinya sama tapi dari sekolahnya berbeda, mungkin yang diprioritaskan yang dari sekolah yang dari kota yang atau kabupaten yang sama. Kemudian penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan peserta dengan sekolah. Kemudian hanya boleh memilih satu jalur PPDB dalam satu wilayah zonasi. Tetapi dapat mendaftarkan jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi sepanjang memenuhi syarat. Jadi nanti misalnya domisili Sleman boleh mendaftar di jalur prestasi di kota Yogyakarta misalnya, seperti itu, tapi harus memenuhi syarat.
Kemudian untuk jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor atau perusahaan. Ya, bisa pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan atau pegawai BUMN. Kemudian diprioritaskan pada jarak terdekat dengan sekolah. Jadi walaupun bisa di mana saja, tetapi sesuai dengan jarak yang terdekat dari sekolah, dari domisili siswa yang sekarang. Nanti akan ada, tentu saja ada ketentuan mana yang dimaksud dengan yang terdekat atau domisili yang baru itu seperti apa ketentuannya, tentu saja akan ada peraturan yang mengatur itu. Kemudian jalur prestasi ini berdasarkan rapor 5 semester terakhir, ya biasanya semester kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan bukti prestasi tersebut diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi biasanya pendaftaran itu sekitar akhir Mei atau awal Juni. Nah, maka paling cepat yaitu berarti ya Januari atau mungkin Desember 2020 paling terbaru ya. Kalau yang paling lama ya 3 tahun yang lalu saat kelas 4 berarti ya. Kira-kira begitu. Kemudian catatan untuk jalur prestasi tidak menggunakan ujian tulis ataupun tes kemampuan akademik. Nah, ini mungkin kalau tadi sebelumnya menyimak tentang ASPD mungkin akan ada sedikit seperti bertolak belakang ya. Tapi itu kewenangan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk pendaftarannya, mekanismenya secara daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai yang persyaratan ke dalam laman PPDB yang sudah ditentukan. Kemudian seleksinya, untuk seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik memprioritaskan jarak terdekat ke sekolah dalam sebuah wilayah zonasi yang ditentukan. Jadi misalnya ya, kalau kita bertempat tinggal di Depok, Sleman, maka nanti sudah ditentukan oleh pemerintah SMP mana sih yang boleh didaftarkan sebagai wilayah zonasi. Jadi nanti tinggal memilih. Nah, kemudian jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sekolah dengan sekolah itu sama, misalnya ada 2 orang yang sama, maka untuk seleksinya atau pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan peserta usia didik. Jadi yang lebih tua diprioritaskan. Jadi misalnya saat yang daya tampungnya cuma 100, yang daftar 101 misalnya. Nah, orang yang nomor berdasarkan di ranking berdasarkan jarak tadi, tersanya nomor 100 sama nomor 101 itu desanya sama atau kampungnya sama. Nah, tetapi ternyata yang A lebih tua daripada si B, maka yang diterima adalah yang B, yang A maksudnya, yang lebih tua. Nah, begitu tadi PPDB SMP 2021 berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sekali lagi disclaimer-nya, mungkin dalam teknisnya yang peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota atau bupati mungkin ada perbedaan, bisa saja karena yang punya kewenangan adalah bupati maupun wali kota. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.